Ya, saat Khalifah Umar bin Al-Khattab didatangi oleh putranya di Baitul Mal, saat itu Khalifah sedang menyalakan lampu dalam rangka melayani rakyat, menjalankan tugas-tugas negara. Sang anak mendatangi, tapi sebelum sang anak tadi berkonsultasi lebih lanjut, Umar bin Al-Khattab langsung mematikan lampu itu. Kemudian bertanya, atas kepentingan apa kamu datang? Kalau kepentingan negara, lampu ini akan kuhidupkan kembali. Kalau kepentingan pribadi, ya ini tidak ada hak bagi kita untuk menggunakan lampu ini, karena ini biayanya dari negara. Maksud saya adalah memang kesadaran anti korupsi ini, kesadaran bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan membimbing kita untuk tidak korupsi meskipun orang di sekitar kita tidak ada yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita tidak boleh apatis, pesimis begitu. Justru kita harus membangun visi masa depan yang lebih menyeluruh. Artinya tidak saja bicara tentang penguatan KPK, tidak saja membuat norma yang lebih baik, tidak saja bicara tentang penguasa selanjutnya harus punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Justru kita bicara desain pemberantasan korupsi, desain pencegahan korupsi yang lebih baik itu seperti apa. Nah, ini yang saya tawarkan syariat Islam. Luar biasa syariat Islam tadi, misalkan dari desain pencegahan korupsi ya, Umar bin Al-Khattab itu menetapkan hukum pembuktian terbaik. Setiap Umar bin Khattab mengangkat pegawai negara selalu khalifah saat itu, semua penyelenggara negara itu didata. Dan kalau ada lonjakan harta pejabat negara itu lebih, ditanya oleh Umar, ini dari mana datang? Dan kalau ternyata itu berasal dari urusan karena dia menjadi penyelenggara negara, maka itu masuk kategori harta gulul atau korupsi tadi, harta yang diperoleh secara tidak sah oleh penyelenggara negara. Saya masih ingat ketika ada seseorang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil harta. Ada dua kemungkinan ya, ada harta zakat, ada harta jizyah. Kemudian orang tadi membawa harta kemudian dengan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini harta untukmu. Maksudnya harta negara, karena Rasulullah kapasitasnya kepala negara. Sedangkan ini harta untukku. Rasulullah marah. Wahai manusia, hari ini ada orang yang mengatakan ini untukmu, ini untukku, padahal kalau dia duduk di rumah saja mustahil dia akan mendapatkan itu. Nah, artinya adalah bahwa kalau dia tidak menjadi pejabat penyelenggara negara, mustahil orang memberikan hadiah. Hadiah itu pasti terkait dengan status dia. Makanya tadi kalau kita bicara perjalanan dinas yang dibuka, pengadaannya itu dibiayai oleh panitia, nah ini khawatir nanti akan banyak titipan-titipan yang itu membuat KPK itu tidak independen lagi. Dan sebenarnya itu juga sudah kita duga, karena belum pernah kasus anggota KPK itu meras, dan hari ini kan terjadi ada anggota KPK kena kasus karena meras gitu. Nah ini kan enggak masalah. Yang ketiga, saya kira ini bagi kita, saya walaupun sudah tidak muda lagi, saya sudah 39 tahun, tetap menghimbau ke seluruh anak-anak muda agar tidak berpikir pendek ya, lebih jauh lagi. Karena ada target sasaran yang lebih besar, yakni bagaimana kita ini hidup taat secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi dengan mengoreksi kebijakan penguasa, karena itu bagian dari tugas dan tanggung jawab kita. Katakanlah mau apapun ya ini negara kita, jadi nggak bisa lah saya ini negara biar rusak sekarang. Enggak, tetap kita harus punya tanggung jawab, terus menyuarakan kebenaran, terus mengkritisi yang keliru. Nah ini yang disebut dalam Islam sebagai dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga kepada generasi milenial, anak-anak muda, jangan melupakan atau meninggalkan aktivitas dakwah. Dalam kapasitas apapun kita punya kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk berdakwah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.